Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Ketua DPD sekaligus Ketua Yayasan Hidayatullah Bone yang kami hormati beserta para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Biasanya kalau saya diminta mengisi materi, sudah ada tema khusus yang disampaikan jauh sebelumnya, sehingga kemudian saya bisa fokus untuk kemudian bisa membawakan materi sesuai tema itu. Meskipun kemudian kadang juga agak bingung dibuatnya, namun ternyata setelah tema tidak disampaikan secara eksplisit, justru lebih bingung lagi apa yang pas sebaiknya kemudian saya kemukakan, termasuk pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tambah bingung sebab semalam dapat berita duka dari Balikpapan yang sebenarnya baru hitungan detik meninggalnya Ustaz Ansor Amiruddin. Beritanya sudah masuk di handphone saya dari berbagai jalur. Namun sedihnya sebab 2 jam kemudian baru HP ini sempat saya buka dan benar-benar kalang kabut. Akhirnya tidak bisa tertidur sampai jam 1 malam. Saya merespon berbagai diskusi yang ada di grup, dan termasuk saya diminta mewakili Jakarta untuk hadir ke Balikpapan seharusnya hari ini. Namun kemudian batal juga, termasuk karena saya harus ada di tempat ini di waktu yang sama. Seperti yang saya tuang tadi pagi di Facebook, yang kemudian viral, tulisan saya mengenai Ustaz Ansor yang punya kesan sangat banyak bagi saya pribadi, yang saya urai secara singkat di Facebook. Namun saya juga baru sadar kemudian setelah salah satu mengomentari satu poin yang saya garis bawahi pada diri Ustaz Ansor
ketika beliau termasuk salah satu pelopor mahasiswa kala itu yang merobek habis seluruh kertas ijazah yang dia punyai. Jadi Ustaz Ansar untuk di Sulawesi Selatan pelopor merobek habis semua ijazah yang dia punya. Alasannya sederhana, tidak kepingin karena ijazah itu imannya jadi rusak. Khawatir dia punya ketergantungan terhadap ijazah sehingga menjadi berhala baru. Bukan sekadar kemudian menghambat dia mencegah untuk jadi pegawai negeri atau karyawan di mana ijazah itu dibutuhkan. Bahkan sampai ke tingkat beliau berkesimpulan ketika itu orang yang terima gaji tetap setiap bulan itu pun gaji itu bisa menjadi berhala kemudian. Ada kesan seolah-olah Allah mau bantu atau tidak itu tidak jadi persoalan. Toh setiap akhir bulan saya akan terima gaji dan aman-aman saja. Ya saking ekstrimnya Ustaz Ansar ketika itu sampai tidak mau salat di masjid umum. Ya salatnya cuma di pondok Darul Istiqomah Sinjai ketika itu. Saya juga ada di sana. Karena katanya kalau di masjid banyak orang musyrik ikut salat. Dan musyrik menurut Al-Quran itu najis, sehingga bisa tidak sah salat kita. Luar biasa ekstrimnya Ustaz Ansar ketika itu. Saya tanya, yang mana dimaksud musyrik Ustaz? Ya boleh katakan ya orang yang punya ketergantungan terhadap ijazahnya itu, yang selalu mengharap gaji setiap bulan dan seolah-olah Allah tidak lagi dibutuhkan karenanya. Masya Allah, luar biasa istrinya Ustaz Ansar. Ya singkat cerita puncaknya 2 periode 2010, 2015 dan 2015 sampai sekarang kami diberikan amanah yang sama. Sebelumnya anggota Dewan Syuro yang diketuai Ustaz Aziz Kahar ketika itu. Kemudian sekarang di Dewan Muzakarah 2015-2020. Dan sepekan yang lalu kami masih sama-sama rapat maraton 3 hari 3 malam untuk persiapan menghadapi Munas akhir Oktober. Dan di sana memang sudah terlihat gejalanya, beliau tidak pernah ngomong satu kali pun di rapat karena sudah lemas. Ternyata 2 hari setelah penutupan rapat beliau sudah jatuh sakit, dirawat dan semalam meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan terkait soal ijazah yang saya tulis ini tidak disalahpahami. Kemudian akhirnya juga salah dalam menyikapinya. Sebab kemudian ternyata Ustaz Ansar dipaksa bagaimana caranya supaya dia bisa ambil ijazahnya di Unhas itu. Dan akhirnya beliaulah yang ngotot mencantumkan gelar insinyur meskipun tidak sempat wisuda. Bahkan kemudian disuruh kuliah lagi, sehingga gelar yang benar sebenarnya beliau itu adalah SOSI. Baik, ikhwani rahimakumullah. Terkait soal ijazah yang melengkapi gelar akademik seseorang yang mengikuti jenjang pendidikan formal, saya ingin menggarisbawahi gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku bagi setiap orang. Dalam arti kata, semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih gelar itu, di mana tidak terpengaruh kepada umur, kecerdasan, apalagi kemampuan finansial. Tapi menariknya,
gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu menjadi tolok ukur di mana orang itu menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar apa yang dimaksudkan? Taqwa. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan sekali lagi, semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih gelar itu. Dia mau tinggal di desa paling terpencil atau di kota yang paling hiruk-pikuk, mau umurnya masih sangat muda atau orang tua yang sudah mau mati besok, baik yang kemampuan kecerdasan otaknya di bawah standar rata-rata maupun orang yang paling cerdas, dan segala macam embel-embel yang melekat pada diri orang, sekali lagi dia punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan inilah yang seharusnya menjadi target utama bagi kita sesungguhnya. Soal gelar akademik adalah merupakan embel-embel variasi duniawi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan takwa itu.